Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kampanye moderasi beragama hari ini sangat gencar di hadapan kita. Kampanye moderasi beragama saat ini sesuatu yang banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat dan juga diliput oleh media. Apa sebenarnya yang dimaksud dan dikehendaki dengan moderasi beragama? Jika moderasi beragama adalah pemahaman di tengah-tengah antara hak dan batil, pemahaman di tengah-tengah antara iman dan kafir, maka jika demikian tidak perlu lagi ada dakwah Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap dengan pemahaman moderasi beragama yang demikian, semua akidah adalah sama. Tidak boleh ada akidah yang merasa benar sendiri, sementara yang lainnya salah. Di belakang ide moderasi beragama, kita tentu tahu bahwa setiap negara yang berkuasa di dunia ini, maka memiliki keinginan yang tiada batas. Dan salah satunya adalah bagaimana negara di dunia ini, yaitu negara Amerika Serikat, menginginkan ide-ide sekularisme dan kapitalisme itu dipahami, bahkan diambil atau diadopsi oleh seluruh umat manusia agar menjadi sebuah pemahaman dan menjadi pandangan hidup di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Salah satu di belakang ide moderasi beragama adalah ide sekularisme kapitalisme. Siapa di belakang ide sekularisme dan kapitalisme? Tentu kita mengetahui dia adalah negara adidaya, yaitu Amerika Serikat, sekutu-sekutunya dan juga antek-anteknya yang mereka tanam di negeri-negeri kaum muslimin. Salah satu wujud daripada moderasi agama adalah stigma yang diberikan kepada mereka. Misalnya yang mereka menolak pemimpin kafir, mereka akan dianggap sebagai orang kaum radikal. Ketika mereka kaum muslimin yang giat melakukan tindakan pencegahan untuk melawan kemungkaran, mereka akan dianggap sebagai muslim yang intoleran. Ketika ada seorang muslim yang berusaha untuk melaksanakan Islam secara kafah, mereka dianggap seorang muslim yang memiliki pemahaman ekstrim radikal. Ketika ada seorang muslim yang menolak LGBT, dianggap sebagai seorang muslim yang intoleran. Padahal semua yang dilakukan ini adalah ajaran Islam. Tetapi oleh pemahaman moderasi beragama dianggap sebagai pemahaman yang bertentangan dengan ide sekularisme dan kapitalisme. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi derasnya kampanye moderasi beragama, kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada. Apa yang ada di balik ide-ide moderasi beragama? Ketika seorang muslim melaksanakan syariat Islam secara kafah, maka akan dianggap sebagai sebuah bahaya. Mengapa dianggap sebagai sebuah bahaya ketika seorang muslim melaksanakan Islam secara kafah? Karena setiap ajaran-ajaran Islam itu pasti, sekali lagi, bertentangan dengan ide-ide sekularisme dan kapitalisme. Para pengemban ide sekularisme dan kapitalisme sangat menyadari ketika dakwah Islam kafah diterima di tengah-tengah masyarakat, maka akan hilanglah, maka akan hancurlah, maka akan sirnalah ide-ide sekularisme dan kapitalisme. Jika keadaan ini terjadi, ini adalah sebuah kiamat yang luar biasa bagi para pengemban ide sekularisme dan kapitalisme, juga termasuk negara pendukungnya. Oleh karena itu, ya, kita harus mewaspadai apa yang terjadi di balik kampanye moderasi beragama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita sekalian, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa beliau telah meninggalkan dua hal, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Ketika kita berpegang kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Begitu juga ketika kita menilai moderasi beragama, semua yang disampaikan harus kita rujuk kembali apakah sesuai atau bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ketika bertentangan, maka harus kita tolak. Semoga dengan kecerdasan berpikir dan dengan penjelasan dari wahyu, kita bisa melaksanakan kehidupan di dalam beragama dengan sebaik-baiknya.
Semoga bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.